Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas 15 analisis multivariat mengenai eksplorasi pola asosiasi dari pasien farmasi menggunakan metode MCA, MDS, dan biplot. Pada penelitian ini, kami menganalisis data pasien farmasi. Tantangan utama pada analisis kali ini adalah sebagian besar data yang kami gunakan bersifat kategorik, seperti jenis penyakit, jenis obat, tingkat kepatuhan, dan efek samping. Metode klasik seperti PCI tidak bisa kami terapkan secara langsung pada data kategori seperti ini. Oleh karena itu, kami menggunakan 3 pendekatan yang lebih tepat seperti Multiple Correspondence Analysis atau MCA, Multidimensional Scaling atau MDS, dan Analisis by Plot. Ketiganya akan kami bahas secara lebih lanjut pada slide berikutnya. Tujuan dari analisis kali ini adalah pertama, kami ingin memahami dasar teori dan perbedaan mendasar antara MCA, MDS, biplot, dan PCA. Kedua, kami menyusun simulasi data sebanyak 200 data pasien dengan variabel farmasi kategori yang realistis. Ketiga, kami menganalisis pola asosiasi antar variabel menggunakan ketiga metode tersebut. Dan keempat, kami menginterpretasikan hasil output yang diperoleh, lalu menarik kesimpulan yang tepat dari hasil output tersebut. Sebelum masuk ke metode utama yang kami gunakan, kami perlu menjelaskan PCA terlebih dahulu sebagai dasar perbandingan pada analisis kali ini. PCA merupakan metode reduksi dimensi untuk data numerik kontinu. Cara kerjanya adalah dengan mencari kombinasi linear dari variabel-variabel asli, yang disebut dengan komponen utama, di mana komponen utama ini saling ortogonal dan memaksimalkan variasi secara berurutan. Secara matematis, komponen utama KK didefinisikan sebagai PCK, sama dengan AK transpose dikali X. Di sini AK adalah eigenvektor KK dari matriks covariance, dan variansi dari komponen tersebut sama dengan eigenvalue-nya sendiri, yaitu lambda K. Syarat ortogonalitas menjamin bahwa antar komponen utama tidak saling berkorelasi. Untuk memilih jumlah komponen yang dipertahankan, ada 2 kriteria umum yang digunakan, kriteria 80% dan kriteria Kaiser. Kriteria 80% memilih K terkecil yang menghasilkan proporsi kumulatif minimal 80%. Sementara kriteria Kaiser memilih semua komponen dengan eigenvalue di atas rata-rata. Dalam PCA, kita harus mengingat bahwa PCA hanya berlaku untuk data numerik. Jika skala antar variabel berbeda, akan digunakan matriks korelasi R dan bukan matriks covariance. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa data yang kami gunakan bersifat kategorik, maka kami akan menggunakan MCA atau Multiple Correspondence Analysis. MCA merupakan generalisasi dari correspondence analysis untuk menangani lebih dari 2 variabel kategori secara simultan. Perlu ditekankan bahwa MCA bukan generalisasi langsung dari PCA, melainkan generalisasi dari CA ke kasus multivariabel. Langkah pertama dalam MCA adalah membangun indikator M matriks G berukuran N kali K, di mana setiap baris mewakili satu individu dan setiap kolom mewakili satu kategori. Nilai 1 diberikan jika individu tersebut memiliki kategori tersebut, dan 0 untuk sebaliknya. Setiap baris memiliki tempat Q nilai 1 untuk tiap variabel. Dari sini terbentuknya BERT matriks B sama dengan J transpose B. Yang diagonal bloknya berisi frekuensi marginal, sedangkan absdiagonal bloknya berisi tabel kontingensi antar pasangan variabel. Prosedur analisisnya dilakukan melalui SPD atau Singular Value Decomposition pada matriks yang telah distandarisasi. Hasilnya yaitu berupa koordinat individu dan kategori pada dimensi-dimensi faktor. Total inersia MCA dihitung sebagai K per Q dikurangi 1, di mana K adalah total kategori dan Q adalah jumlah variabel. Semakin banyak kategori, maka semakin besar total inersianya. Untuk interpretasi dari MCA, jika 2 titik kategori berdekatan dikuat, artinya keduanya berasosiasi secara kuat. Jika titik individu dekat dengan titik kategori, maka individu tersebut cenderung memiliki kategori tersebut. Dan jika titik kategori berada dekat pusat, berarti kategori itu tidak banyak berkontribusi terhadap variansi data. Dapat dilihat perbedaan antara PCA dengan MCA, di mana PCA bekerja pada data numerik kontinu menggunakan matriks covariance atau korelasi, menghasilkan komponen utama melalui kombinasi linear, dan menggunakan variansi sebagai ukuran keragaman. Sementara MCA bekerja pada data kategorik, baik nominal maupun ordinal, menggunakan indikator matriks atau BERT matriks, menerapkan SPD pada matriks frekuensi relatif, dan menggunakan inersia sebagai ukuran keragaman. Singkatnya, PCA digunakan untuk data numerik, sedangkan MCA untuk data kategorik. Karena data pada analisis kali ini yang digunakan adalah bersifat kategorik,
maka MCA menjadi pilihan tepat untuk digunakan pada analisis kali ini. Oke, selanjutnya, data yang kami gunakan dalam analisis ini adalah data simulasi, bukan data nyata dari rumah sakit manapun. Data ini terdiri dari 200 pasien fiktif dengan 5 variabel kategorik, yaitu usia, dengan 3 kategori muda, dewasa, dan tua, kemudian jenis penyakit, yaitu hipertensi, diabetes, dan infeksi, jenis obat, yaitu generik dan bermerek, kemudian kepatuhan minum obat dengan level rendah, sedang, dan tinggi, serta efek samping dengan level rendah, sedang, dan tinggi. Meskipun data ini simulasi, polanya dirancang realistis mengikuti literatur farmasi. Dan polanya membentuk suatu rantai, yaitu pasien tua cenderung mengalami penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Penyakit kronis lebih sering diobati dengan obat bermerek. Obat bermerek menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi, dan kepatuhan tinggi berkaitan dengan efek samping yang lebih ringan. Jadi rantai pola inilah yang akan kita lihat muncul secara konsisten di seluruh hasil analisis. Dari tabel distribusi frekuensi 200 pasien, untuk variabel usia, kelompok dewasa itu mendominasi dengan 38,5%, diikuti tua yaitu 34%, dan muda 27,5%. Sedangkan untuk jenis penyakit, infeksi adalah yang terbanyak, yaitu 38%, diikuti hipertensi 36%, dan diabetes 26%. Jenis obat generik lebih banyak digunakan, yaitu 56%, dibandingkan dengan obat yang bermerek, yaitu 44%. Kemudian distribusi kepatuhan cukup merata, ya cukup merata distribusinya di ketiga levelnya, dan untuk efek samping, level rendah mendominasi dengan 41,5%. Dari tabel silang, yang pola rantai yang kita rancang mulai terlihat, kemudian untuk usia dan penyakit sebanyak 43 dari 55 pasien muda mengalami infeksi. Ya, sementara dewasa dan tua didominasi hipertensi dan diabetes. Untuk kepatuhan dan efek samping, sel dengan kepatuhan tinggi dan efek samping rendah adalah yang paling banyak dengan sebanyak 44 pasien. Sedangkan kepatuhan rendah berasosiasi dengan efek samping tinggi sebanyak 29 pasien. Pola ini nantinya akan dikonfirmasi secara statistik melalui uji chi-square. Nah, di sini di gambar 1 adalah bar plot yang menampilkan distribusi masing-masing variabel secara individual dalam 5 panel, plus 1 panel proporsi penyakit per kelompok usia. Di panel proporsi ini terlihat sangat jelas bahwa pasien muda didominasi warna infeksi, sementara dewasa dan tua didominasi hipertensi dan diabetes. Ini adalah konfirmasi visual pertama dari pola rantai simulasi yang kita rancang. Nah, pada gambar 2 adalah heat map yang menampilkan frekuensi pasien di setiap kombinasi kepatuhan dan efek samping. Semakin gelap warnanya, ya, semakin banyak pasien di sel tersebut.
Sel paling gelap ada di kepatuhan tinggi dan efek samping rendah dengan 44 pasien. Ada pola diagonal yang sangat jelas. Semakin tinggi kepatuhan, semakin rendah efek sampingnya. Ini yang kita sebut sebagai anti-pattern diagonal. Kemudian, di sini adalah hasil MCA. MCA dijalankan menggunakan fungsi MCA dari package VectoMineR di RStudio pada kelima variabel kategorik tadi. Hal yang paling krusial di sini adalah perbedaan antara inersia raw dan adjusted Ben-Zekri. Nah, secara raw, ya secara mentah gitu ya, dimensi 1 hanya menjelaskan 19,81% dan dimensi 2 hanya 18,35%, sehingga total dua dimensi pertama hanya 38,2%. Angka ini terlihat sangat kecil dan menyesatkan. Ini terjadi karena efek artefak dari konstruksi indikator matriks di MCA yang menyatakan bahwa semakin banyak kategori, semakin besar biasnya ke bawah. Nah, setelah dikoreksi dengan adjusted inertia Ben-Zekri pada tahun 1979, teorinya, dimensi 1 naik drastis menjadi 56,23% dan dimensi 2 menjadi 38,97%, sehingga totalnya menjadi 95,2%. Ini artinya, dua dimensi pertama sudah merepresentasikan hampir seluruh variasi yang bermakna dalam data. Oleh karena itu, interpretasi yang benar harus menggunakan adjusted inertia bukan raw, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada script plot MCA. Ya, script plot ini membandingkan secara visual kurva inersia raw yang berwarna biru dan adjusted Ben-Zekri yang berwarna merah muda. Perbedaannya tuh terlihat banget sangat mencolok. Garis adjusted turun sangat tajam setelah dimensi 2, mengkonfirmasi bahwa dua dimensi sudah optimal dan tidak perlu dimensi lebih dari itu. Sementara garis raw terlihat lebih landai, seorang masih banyak informasi di dimensi-dimensi berikutnya. Padahal sebenarnya enggak. Ini sekali lagi menegaskan pentingnya menggunakan adjusted inertia dalam analisis MCA. Nah, selanjutnya, peta faktor ini menampilkan posisi setiap kategori dari kelima variabel dalam ruang dimensi MCA. Warna titik mencerminkan besarnya kontribusi kategori terhadap pembentukan dimensi. Dari tabel koordinat, ya, kita bisa membaca dua gradien utama, yaitu dimensi 1 adalah gradien kepatuhan pengobatan. Di sisi kanan ada kepatuhan rendah dengan koordinat 0,98, kemudian generik 0,71 plus, ya positif, dan infeksi juga 0,71 positif. Begitu juga dengan yang tadi ya, kepatuhan rendah, dia juga positif, yaitu 0,98. Nah, sedangkan di sisi kiri ada obat bermerek dengan minus 0,91 dan kepatuhan tinggi minus 0,61. Jadi, dimensi 1 itu memisahkan pasien yang tidak patuh dan pakai obat generik dari pasien yang patuh dan juga pakai obat bermerek. Nah, dimensi 2 adalah gradien usia penyakit. Di bawah ada usia muda dengan min 1,19 bersama infeksi, di atas ada usia tua yaitu 0,69 bersama penyakit kronis. Nah, sederhananya prinsipnya itu kategori yang berdekatan dalam peta ini berarti berasosiasi kuat satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya, peta individu ini menampilkan posisi seluruh 200 pasien dalam ruang yang sama. Diwarnai berdasarkan tingkat kepatuhan. Di sini kita punya warna merah, itu untuk rendah, orange untuk sedang, dan hijau untuk tinggi. Nah, di sini ada elips, itu elips kepercayaan menunjukkan sebaran tiap kelompok. Terlihat jelas bahwa ketiga kelompok kepatuhan memilih lokasi yang berbeda dalam peta, ya, masing-masing punya lokasi yang berbeda gitu. Nah, kelompok kepatuhan rendah mengelompok di sisi kanan, kepatuhan tinggi di sisi kiri, dan kepatuhan sedang itu berada di tengah. Nah, ini tuh dikatakan sangat konsisten dengan apa yang kita lihat di peta kategori sebelumnya. Dan semakin memperkuat bahwa dimensi 1 memang merepresentasikan gradien kepatuhan. Kemudian selanjutnya adalah biplot MCA.
Nah, biplot MCA ini adalah visualisasi puncak dari analisis yang kita kerjakan ini, yang dimana individu dan kategori ditampilkan bersamaan dalam satu peta, sehingga kita bisa langsung membaca hubungan individu kategori secara simultan, gitu ya, secara langsung. Nah, beberapa asosiasi kunci yang terlihat di sini, pertama di sini titik kepatuhan tinggi dan efek samping rendah itu berdekatan, yang dimana menunjukkan asosiasi positif yang kuat. Yang kedua, obat bermerek dan kepatuhan tinggi berada di kuadran yang sama. Artinya, pasien yang menggunakan obat bermerek itu cenderung lebih patuh. Ketiga, usia tua mengelompok bersama hipertensi dan diabetes, mencerminkan bahwa penyakit kronis memang lebih prevalens pada pasien tua. Yang keempat, usia muda berdekatan dengan infeksi, konsisten dengan desain simulasi yang kelompok kita rancangkan. Nah, elips per kelompok penyakit juga menunjukkan pemisahan spasial yang cukup jelas antar ketiga penyakit. Nah, selanjutnya, di sini kita punya terakhir, ya, bar plot kontribusi ini menunjukkan kategori mana yang paling berperan dalam membentuk masing-masing dimensi. Garis merah muda putus-putus adalah rata-rata kontribusi atau threshold, yaitu kategori yang batangnya melewati garis ini adalah yang punya informasi yang jauh lebih jelas. Nah, untuk dimensi 1, kontributor utamanya adalah obat bermerek sebesar 20,33%, kepatuhan rendahnya 16,34%, generik 15,98%, ya, kemudian dan infeksi 10,83%. Nah, keempat kategori ini adalah yang paling mendorong terbentuknya dimensi 1. Untuk dimensi 2, kontributor utamanya adalah usia muda, yaitu sebesar 23,52%, dan infeksi 17,72%. Ini mengkonfirmasi bahwa dimensi 2 memang merepresentasikan gradien usia dan jenis penyakit. Nah, hasil kontribusi ini konsisten dengan interpretasi koordinat yang udah dibahas sebelumnya. Saya akan lanjutkan ke bagian analisis MDS dan biplot. Untuk MDS kita pakai jarak Gower karena semua variabel kita kategorik. Jarak Euclidean biasa tidak bisa dipakai di sini. Jarak Gower nilainya dari 0 sampai 1, di mana dua pasien yang identik di semua variabel jaraknya 0. Yang sama sekali berbeda jaraknya 1. Di data kita, median jaraknya 0,6. Artinya, rata-rata pasien cukup berbeda satu sama lain. Untuk klasikal MDS, GWF-nya 41,1%. Ini artinya representasi dua dimensi kita menangkap sekitar 41% dari total struktur jarak antar 200 pasien. Moderat, perlu evaluasi lebih lanjut. Di gambar 8 kita bisa lihat pasien dengan penyakit infeksi terpisah cukup jelas dari hipertensi dan diabetes. Pola usianya juga konsisten, di mana pasien muda mengelompok di area infeksi, pasien tua di area penyakit kronis. Di gambar 9 terlihat gradien yang jelas, di mana kepatuhan tinggi dan efek samping rendah berada di sisi yang sama, sedangkan kepatuhan rendah berasosiasi dengan efek samping tinggi. Ini konsisten dengan apa yang sudah ditemukan MCA. Untuk non-metric MDS, pendekatannya berbeda. Kita tidak mempertahankan nilai jarak aslinya, tapi hanya urutan rankingnya. Satu tantangan di data kita, ada 247 pasang pasien yang identik di kelima variabel, sehingga jarak Gower-nya 0. Ini menyebabkan ISO-MDS error, jadi kita tambahkan jitter sangat kecil untuk mengatasinya. Hasilnya, stres sebesar 30,6%, yang menurut Kruskal tergolong representasi buruk. Shepherd diagramnya mengkonfirmasi ini. Kurva Loess belum monotonik sempurna. Artinya, untuk data ini, kita sebaiknya pertimbangkan lebih dari 2 dimensi kalau ingin representasi MDS yang lebih akurat. Untuk biplot, yang paling tepat untuk data kategorik adalah MCA biplot yang tadi sudah dibahas. Di sini kita tambahkan biplot PCA pada indikator matriks sebagai perbandingan. Data dikodekan dulu jadi dummy variable, lalu di PCA. PC1 dan PC2-nya hanya menjelaskan 40,3 variansi, lebih rendah dari MCA yang 95,2%. Dari cost-coded plot, variabel bermerek, generik, dan kepatuhan terwakili cukup baik di dua dimensi pertama. Namun perlu dicatat, biplot ini ada keterbatasannya. Korelasi antar variabel dummy tidak sepenuhnya mencerminkan asosiasi kategorik yang sesungguhnya. Jadi interpretasinya harus dikombinasikan dengan hasil MCA. Kalau kita bandingkan keempat metode sekaligus,
MCA jauh unggul dengan 95,2 inertia adjusted, classical MDS 41,1%, non-metric MDS stressnya 30,6%, dan PCA indikator 40,3%. Ketiga yang terakhir ini semuanya tergolong kurang optimal untuk data kita, mengkonfirmasi bahwa MCA memang pilihan yang paling tepat. Untuk validasi statistik, kita uji chi-square untuk 5 pasangan variabel. Hasilnya, 4 dari 5 asosiasi signifikan dengan P mendekati 0. Satu-satunya yang tidak signifikan adalah usia dengan kepatuhan, dengan P sama dengan 0,097. Jadi pola-pola yang kita lihat secara visual di MCA dan MDS memang didukung secara statistik. Secara keseluruhan, dimensi 1 MCA merepresentasikan gradien kepatuhan dan efek samping. Kontributor terbesarnya bermerek, kepatuhan, rendah, dan generik. Dimensi 2 merepresentasikan gradien usia dan penyakit, didominasi kelompok muda dan infeksi. Dari biplot MCA, kita bisa baca langsung, di mana pasien dengan kepatuhan tinggi cenderung punya efek samping rendah, dan pasien yang pakai obat bermerek lebih patuh, dan juga pasien tua mendominasi penyakit kronis. Sebagai penutup, dari seluruh analisis yang kelompok kami lakukan terhadap 200 pasien farmasi simulasi, MCA adalah metode yang paling tepat dan informatif, di mana dua dimensinya menjelaskan 95,2% variansi yang relevan. MDS berhasil memvisualisasikan kemiripan antar pasien, meskipun membutuhkan dimensi lebih dari 2 untuk hasil optimal. Biplot MCA mengungkap pola asosiasi multivariat secara simultan dalam satu peta. Dan keempat, pola utama yang ditemukan, penyakit kronis pada lansia, obat bermerek meningkatkan kepatuhan tinggi menurunkan efek samping, semuanya terkonfirmasi signifikan secara statistik. Terima kasih.